imam-imam masjid di daerah-daerah terpencil di desa-desa itu. Jadi sebelum takbiratul ihram dia siwak dulu. Baru siwaknya dimasukin ke kantong. Sholat lagi siwak dulu. Gara-gara hadisnya, hadis Bang Mamat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keimanan dan nikmat yang paling luar biasa, nikmat Islam, menetapi agama Islam. Semoga kenikmatan ini, iman Islam, selalu kita bawa hingga mati dalam keadaan apapun. Kedua nikmat ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Dan semoga saja besok ketika kita meninggal dengan keadaan husnul khatimah, membawa nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya mari kita haturkan sholawat bersama kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, dan kita diakui sebagai umat beliau, sehingga kita dikumpulkan bersama beliau beserta para pengikut-pengikut beliau bersama-sama masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang saya cintai, video yang di awal tadi itu Masya Allah menunjukkan betapa Allah itu sangat murka sekali kepada orang-orang yang menghinakan kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini memang hal yang sangat kecil menurut sebagian orang mungkin, karena kalau kita lihat-lihat, tapi kalau kita tamati apa yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita, Saifuddin Ibrahim yang tadinya merendahkan sunnah Nabi yaitu siwakan, dia menghina-hina, mengatakan siwakan itu apa, itu siwakan itu dibawa oleh naudzubillah min dzalik, saya nggak mau menyebutnya, dia itu kalau menyebut Nabi Muhammad itu jangkar. Ini giginya ompong, giginya dilihat banyak orang. Ya kalau kita mau mengkaji dengan dalam, tentu saja ini bisa kita katakan sebagai azab atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, gimana tidak azab? Wong ini gigi kelihatannya sepele, tapi semua orang itu melihat. Gigi itu kayaknya sepele, tapi semua orang kalau dia tertawa tahu. Dan ompongnya Pak Saifuddin, ini saya bilang Pak saja karena saya tuh punya guru namanya juga Saifuddin, tapi bukan Saifuddin Ibrahim, Saifuddin yang lain. Jadi saya kalau manggil Saifuddin itu ya terbawa dengan Pak begitu ya. Guru saya itu juga namanya Saifuddin, Masya Allah, tabarakallah. Untuk guru saya moga-moga diberikan kesehatan selalu. Nah, Saifuddin ini kita lanjut ya. Saifuddin ini tadinya menghina-hina, merendahkan, siwakan, yang itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Dia praktek-praktekkan dengan gaya yang mencela. Nah, setelah dia mencela, lihat apa yang terjadi. Giginya ompong, giginya hilang satu. Masya Allah, ini begitu luar biasa Allah memberikan drama ini kepada kita. Loh, gigi satu itu, orang kalau ompong gigi satu, wah sakitnya luar biasa loh. Kalau makan itu gandol satu di sini itu sakit. Tapi entah kalau Pak Saifuddin itu gimana. Ya alhamdulillah gigi saya masih utuh, alhamdulillah. Nah, kenapa kita bisa katakan ini sebagai azab? Kita perhatikan di Surat Al-Kautsar
ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Nabi Muhammad, orang yang menghina Nabi Muhammad, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini firman Allah yang pasti akan terjadi kepada semua orang. Semua orang. Siapapun yang menghina, siapapun yang merendahkan Nabi dan ajarannya, yang mana semuanya itu adalah perintah dari Allah yang wahyukan dari Allah. Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan satu apapun terkecuali itu adalah dari Allah. Tidak ada. Beliau tidak pernah sekalipun berbohong, bebas dari dosa. Nah ini malah beliau dihina-hina oleh orang non-Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat luar biasa sekali. Penghinaan terhadap Kanjeng Nabi dan juga ajaran beliau. Ya harusnya kan gini, sebagai non-Islam kalau tidak mau menjalankan kan ya sudah. Apa yang dipermasalahkan? Apa yang mau direndahkan seperti itu? Wong itu juga dan menurut medis siwakan manfaatnya sangat banyak sekali, memperkokoh gigi secara medis. Itu baru secara medis, belum lagi dalam agama kita bersiwakan mengikuti anjuran Nabi, yaitu juga dihitung pahala, dan itu bisa menjadi bekal kita untuk menuju ke surga. Nah itu firman Allah, hati-hati orang yang sudah terputus dari rahmat Allah, ya balasannya bermacam-macam. Di antaranya sedikit diperlihatkan oleh Allah, gigi. Kelihatannya gigi satu, tapi sangat nampak sekali, dan itu semua orang pasti menyaksikan. Kelihatannya sepele, tapi itu menyiksa juga kalau gigi hilang satu. Apalagi itu gigi depan, ketampanannya hilang. Jadi rahmat Allah mulai menjauh. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, Pak Saifuddin, ingat, inna syani'aka huwal abtar, itu adalah sebuah kepastian. Orang yang merendahkan, orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, dia adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Jika Anda merasa, yaitu rahmat gigi ini juga bentuk kasih sayang, bentuk rahmat dari Allah. Satu gigi hilang berarti satu rahmat Allah menghilang dari Anda, kan seperti itu. Mbak ya sadar seperti itu Pak Saifuddin. Dan ketika ada video ini beredar, kebetulan saya itu habis nonton Gus Koyum. Di channelnya Gus Koyum itu beliau mengupload sebuah video yang isinya mengenai 6 kejadian alam atau 6 reaksi alam kepada orang-orang yang menghina Nabi. Nah ini saya baca 2 saja, kalau ingin lengkapnya silahkan dicek di sana. Ada 6 reaksi alam bagi orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini saya sebutkan sebagian. Yang pertama itu reaksi alam yang diterima oleh Utsbah. Ini anaknya Abu Lahab. Dia suka menghina Nabi. Singkat cerita, Utsbah ini didoakan oleh Nabi agar dia mendapatkan, ya istilahnya azab lah begitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Lahab tahu kalau doa Nabi ini pasti akan dikabulkan oleh Allah, sehingga Abu Lahab ketika Utsbah ini mau pergi, disuruh menjaga ketat oleh bala tentaranya Abu Lahab. Lah sudah dijaga ketat, waktu di perjalanan itu berhenti, tiba-tiba di situ ada singa datang. Singa datang ini menghembus satu persatu mencari yang namanya Utsbah. Dan akhirnya singkat cerita si macan ini bisa mendapati Utsbah, kepalanya dimakan oleh macan, meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Ini balasan bagi orang yang menghina Nabi. Kemudian yang kedua, reaksi alam dari alam jin. Ada jin waktu itu membuat syair, yang syair itu mencela Nabi Muhammad. Kemudian jin itu mendapatkan siksaan dari Allah. Ada jin yang lain yang membunuh
jin kafir itu. Singkat ceritanya begitu. Silahkan dikunjungi channelnya Gus Qoyum. Sebelum saya tahu video ini, saya itu sudah tahu, sudah menyimak video Gus Qoyum itu, Kiai Haji Qoyum Mansur. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Nah itu saya cuma cerita saja ini biar Pak Saifuddin Ibrahim juga tahu bahwa orang yang mencela, orang yang menghina, orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW bukan manusia yang bertindak. Kami diam pun Anda akan menerima azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Pak Saifuddin, inna syani'aka huwal abtar. Itu diingat-ingat Pak Saifuddin, diangan-angan. Kalau kurang yakin, kurang iman, ya saya doakan iman Anda sedikit demi sedikit terketuk. Apa sih tujuannya melakukan hal-hal seperti ini, menghina Islam, merendahkan, bicara data apa yang Anda cari, ya seperti itu. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga kita semuanya terjaga imannya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.